Aquarius, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Buat teman-teman Aquarius dimanapun berada. Oke, sekarang aku akan melakukan general reading nih buat teman-teman Aquarius. So, ini untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini ya guys. Oke, nanti kita akan cari tahu gimana sih situasi kamu di minggu ketiga ini. Apakah mungkin ada perubahan yang lebih baik, atau apakah ada hal-hal yang sekiranya tuh sesuai lah ya dengan apa yang kamu inginkan. Oke, sekarang kita akan bahas dulu situasi atau kondisi umum kamu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September ini ya guys. Oke. Ini secara umum. Oke. Jadi gini, di minggu ketiga bulan September ini ya buat teman-teman Aquarius. Oke. Di sini sih kalau yang aku lihat mulai ada perubahan yang baik ya guys. Dimana yang sebelumnya kamu mungkin masih dalam tahap pemikiran ya, memikirkan sesuatu hal yang mungkin ini sedikit membingungkan banget buat kamu itu harus gimana gitu ya. Tapi di sini kamu bisa menangani dirimu itu dengan baik gitu ya, maksudnya menghandle dirimu, pemikiranmu itu dengan baik. Oke, sehingga di sini kamu menemukan sesuatu yang tepat buat saat ini dan juga kedepannya ya. Yang sebelumnya mungkin lagi bingung dalam pengambilan keputusan, mungkin kamu juga udah mulai dapetin gitu. Oke, selain itu mungkin ada beberapa nih dari teman-teman Aquarius yang dalam circle pertemanan ya, ada yang sedang tidak baik antara kamu dengan dia atau mereka ini. Mungkin sering bertengkar hanya karena masalah yang sepele gitu ya, atau mungkin karena keegoisan masing-masing kayak gitu. Tapi setelah semua itu terjadi, mungkin antara kamu dengan mereka ini bisa saling menyadari, oh ya, itu hanyalah sebuah kesalahan gitu ya, dan masih bisa diperbaiki ya. Di sini ya itu kuncinya. Jika memang kalian mau hubungan pertemanan yang baik, ya harus bisa saling mengalah, saling memaafkan, atau saling minta maaf kayak gitu ya guys. Oke. So, sekarang aku akan membahas buat situasi karir atau pekerjaan kamu di tanggal 15 ya sampai dengan tanggal 22 September. Oke, kita lanjutkan. Untuk situasi karir atau pekerjaan kamu ya di tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 ini sih. Oke. Ya, mungkin ada beberapa hal yang memang harus kamu lebih pelajari sih ya. Oke. Ada beberapa dari kamu yang mungkin di minggu kedua akhir ya, mungkin sering banget nih gak masuk kerja, sehingga membuat atasan kamu mungkin sedikit marah ya sama kamu, sedikit kecewa dengan kamu gitu ya. Dan di sini sebaiknya jika memang itu yang terjadi ya, jangan takut untuk mengakui kesalahan dan jangan takut untuk meminta maaf ya guys. Karena di sini sorry ya, mungkin sebagian dari kamu memang gak masuk kerja karena ini masalah perasaan gitu loh. Oke, ibaratkan kamu memang sedang patah hati sehingga jadi gak semangat gitu kan, kayak gitu ya.
Oke, jadi harus lebih dipelajari lagi. So, apa yang sekiranya memang harus kamu tinggalkan dan mana yang harus kamu perjuangkan saat ini gitu ya guys. Jadi jangan diikut campurkan masalah hati dengan pekerjaan gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas lagi buat keuangan kamu ya. Oke. Oke, jadi gini. Keuangan mungkin mulai ada sedikit perubahan yang baik, walaupun nggak begitu banyak, nggak begitu besar ya. Jadi yang sebelumnya atau di minggu pertama kah atau minggu kedua kalian tuh ada penurunan gitu ya di keuangan. Mungkin di minggu ketiga ini mulai ada perubahan yang baik ya, ada peningkatan lagi setelah beberapa hal di pekerjaan tuh kamu perbaiki dan kamu lakukan dengan lebih baik lagi gitu ya. Jadi insya Allah ada income yang lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya buat teman-teman Aquarius. Oke, nih kita akan bahas. Sorry ya, mungkin kalau suara aku sedikit kurang jelas karena memang aku gak pakai mic ya. Aku lagi di rumah ibu aku dan aku gak bawa mic. Sorry. Oke, yang single, buat Aqua yang single, mungkin memang kamu lagi deket ya sama seseorang. Apakah benar begitu? Kamu mengira, kamu menyangka bahwa seseorang yang sedang dekat dengan kamu saat ini tuh seseorang yang bisa menghibur kamu, membantu menyembuhkan luka hati kamu dari trauma masa lalu seperti itu. Tapi di sini tanpa kamu sadari, orang yang dekat dengan kamu itu mungkin hanya memanfaatkan kamu di keuangan, ya. Oke, jadi ini buat teman-teman Aquarius yang memang ngerasain ini ya. Coba deh kamu pikirkan lagi, ingat-ingat lagi gimana sih orang ini selama deketin aku gitu ya. Jika ini benar, mungkin ada sebuah alasan yang memang harus kamu ingat dan kamu gunakan untuk kamu bisa move on dari seseorang ini gitu ya. Karena bisa jadi memang orang ini hanya memanfaatkan kamu saja gitu. Oke, sekarang kita akan bahas buat yang berpasangan tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 ya. Kita ambil 3 kartu ya guys. Yes. Oke. Jadi gini. Ya. Di keuangan sih kalau yang aku lihat, di keuangan sih, di hubungan yang berpasangan, sorry guys, sorry banget. Jadi gini, yang berpasangan ini entah kenapa ada beberapa dari kamu ya yang mungkin dihasut ya. Salah satu dari kalian sih bisa Aquariusnya atau pasangannya ya. Ini mungkin akan lebih resonate ke Cancer, Scorpio, Pisces dan juga Gemini, Aquarius, Libra ya. Terutama nih buat teman-teman Aquarius yang punya yang punya pasangan zodiak itu ya. Mungkin pasangan kamu atau kamunya terhasut omongan seseorang sehingga di sini tuh yang satu menuduh atau bahkan saling menuduh sehingga timbullah pertengkaran ya. Nah, ini sih yang mungkin harus difokuskan di minggu ketiga ini ya buat yang berpasangan. So, kalian harus cari tahu akar permasalahannya itu seperti apa dan gimana, dan berusahalah untuk mendapatkan ide, solusi, jalan keluar yang terbaik buat hubungan kalian ya.
Nah, di sini mungkin ada baiknya juga sih salah satu dari kalian atau bahkan dua-duanya tuh meminta saran, nasihat ya, wejangan gitu dari seseorang terkait asmara ya. Ya bisa jadi orang yang lebih senior dari kamu gitu loh ya, yang bisa menasihati dalam rumah tangga tuh gimana, dalam hubungan asmara khususnya yang berpacaran tuh gimana, kayak gitu ya guys. Oke, tapi ya harus dicari tahu dulu akar permasalahan kalian. Baiklah, aku rasa cukup dulu dengan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. So, terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya ya. Bye-bye. Halo Capricorn, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita akan melakukan general reading buat tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini ya. So, sebelumnya aku mau minta maaf kalau mungkin suara aku kurang jelas karena memang aku lagi nggak pakai mic. Jadi sorry banget. And then seperti biasanya ya, dalam update mingguan kita akan membahas untuk situasi kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmara nih buat teman-teman Capricorn. And then sebelum itu, di sini aku mau menginfokan lagi kalau dalam general reading ini memang nggak akan sepenuhnya cocok ke kamu ya. Mungkin bisa kamu yang cocok atau mungkin bisa Capricorn yang lain gitu loh. Oke, jadi sesuaikan aja. So, kita akan mulai cari tahu dulu gimana sih situasi kamu di minggu ketiga bulan September ini. Oke. Baik. Ada masalah yang akan selesai sih di sini kalau yang aku lihat ya. Ada masalah yang akan selesai mungkin antara kamu dengan seseorang. Bisa pasangan kamu, orang tua kamu, saudara kamu, sahabat kamu dan lain sebagainya ya. Mungkin di minggu kedua banyak hal-hal yang membuat kamu tuh jadi kecewa, sakit hati, atau mungkin merasa rumit dalam pemikiran kamu. Oke, tapi insya Allah di minggu ketiga ini semua itu akan berakhir dan yang ada mungkin hanyalah sebuah situasi yang lebih nyaman kayak gitu ya. Dari hal-hal yang mungkin terjadi di minggu kedua itu akan menjadi pelajaran yang berharga sekali buat kamu ya, dimana kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan ya. Oke, kayak gitu sih. Di minggu ketiga ini mungkin ada beberapa dari kamu yang akan sembuh dari sakit. Oke, kayak gitu. So, ada keuangan yang mungkin di sini tuh mulai membaik ya. Yang sebelumnya itu mungkin kayak ada penurunan, ada masalah-masalah di keuangan yang membuat kamu rumit kayak gitu. Tapi mungkin itu semua akan bisa segera teratasi. Nah, siapa tahu nih di minggu ketiga kamu dapat rezeki nomplok ya, atau mungkin memang ada kenaikan gaji kayak gitu loh, sehingga ada income yang lebih dan kamu bisa menggunakan itu untuk menyetabilkan kondisi keuangan kamu, atau bisa jadi juga buat membayar tanggungan kamu kayak gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang single di sini mungkin ada beberapa dari kamu yang mulai melepaskan masa lalu ya, mulai bisa menerima keadaan, bisa menerima kalau memang antara kamu dengan dia itu udah berakhir ya, udah berpisah kayak gitu. Buat yang berpasangan, kayak masalah dalam hubungan kalian mungkin akan bisa segera kalian atasi ya.
ya sebelumnya mungkin saling marah ya, hubungan on off, saling diam kayak gitu ya, mungkin akan segera berakhir dan hubungan kamu dengan dia bisa mulai membaik lagi gitu ya guys. Oke, yang mungkin beberapa saat lalu ya ada yang di PHK mungkin di pekerjaan, mungkin di minggu ketiga ini akan dapat peluang kerja lagi, amin ya. So yang di minggu pertama, minggu kedua mungkin sepi job ya, mungkin kamu berdagang juga sepi kayak gitu ya, insya Allah di minggu ketiga ada perubahan yang lebih baik. Oke. So kita akan bahas buat hal-hal yang perlu kamu perhatikan di minggu ketiga bulan September ini apa sih? Oke. Jadi gini, yang lebih harus kamu perhatikan ya di minggu ketiga ini adalah sifat kamu, sikap ya, sikap kamu. Kadang gini, kalau kita udah merasa mampu, merasa memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, mungkin ada keegoisan pada diri kita, so juga ada sikap seenaknya sendiri kayak gitu kan. Nah itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jika memang kita ada keberhasilan, ada hal-hal yang mungkin lebih dari orang lain, alangkah baiknya ya kita sangat bersyukur, tetap rendah hati, jangan sombong, so jangan seenaknya juga sama orang lain kayak gitu ya. Jadi harus lebih diperhatikan lagi mengenai sikap kamu di minggu ketiga. Kalaupun udah baik ya nggak apa-apa gitu ya, alhamdulillah banget gitu loh. Jadi ini nggak berlaku buat kamu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi seandainya memang ada perubahan yang cukup luar biasa pada dirimu, sehingga kamu sendiri pun juga menyadari bahwa ada keegoisan pada dirimu yang saat ini, oke, mungkin itu yang perlu kamu benahi begitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas hal-hal yang perlu kamu hindari di minggu ketiga ini. Apa sih? Kita cari tahu ya. Oke. Hindari hal-hal yang bisa merugikan kamu di keuangan ya. Mungkin ada penawaran-penawaran yang cukup menarik ya, atau mungkin yang membuat kamu tuh tertarik gitu buat join gitu kan. Nah di sini hati-hati, jangan gegabah dalam mengambil keputusan kalau kamu nggak mau nanti merugi ya. Jadi harus lebih dipertimbangkan lagi kalaupun ada tawaran-tawaran yang apa ya, intinya tuh memiliki janji-janji manis atau kalau nggak gitu tuh ada iming-iming gitu ya yang membuat kamu bisa tertarik gitu. Oke, mungkin itu yang harus dipikirkan lagi. Oke, jadi hal-hal yang harus dihindari di minggu ketiga ini lebih ke bidang keuangan ya. Hal-hal yang sekiranya tuh bisa merugikan kalian, alangkah baiknya dihindari ya guys. Oke, sekarang kita akan bahas hal apa sih yang perlu kamu lebih fokuskan di minggu ketiga ini buat teman-teman Capricorn. Oke, ada Queen of Roots di sini atau Queen of Wand. Oke. Saat ini mungkin kamu harus lebih fokus di karir atau pekerjaan kamu ya. Di sini masih banyak harapan kamu yang memang harus kamu jalani, harus kamu wujudkan. Jadi kamu harus punya semangat yang lebih banyak dari minggu-minggu sebelumnya, sampai kamu mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa membuat kamu ngerasa lebih damai. Oke,
Oke, di sini asalkan kamu mau bisa lebih berusaha lagi nih daripada minggu-minggu sebelumnya, mungkin ada perubahan yang baik ya. Tapi bila mana seandainya kamu cuma diem, gak ada pergerakan, gak ada usaha nih untuk bisa merealisasikan harapan, ya gak ada perkembangan gitu loh guys ya. Jadi harus punya pergerakan atau aksi gitu ya. Oke. Baik, mungkin seperti itu sih readingannya ya buat teman-teman Capricorn. So aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang membutuhkan readingan ini. Oke. So terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat semuanya ya. Bye bye. Halo Pisces, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Oke, kita akan melakukan general reading buat minggu ketiga bulan September. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf nih kalaupun suara aku kurang jelas, kurang kedengeran, karena memang aku lagi di rumah ibu aku nggak bawa mic ya teman-teman. Oke, sekarang sorry aku minum dulu. Oke. Kita akan bahas kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmara di minggu ketiga ini ya. Oke. Banyak pikiran ya, kamu lagi banyak pikiran sepertinya ya, banyak hal-hal yang memang perlu kamu tuntaskan di sini. Oke. Banyak hal-hal yang membuat kamu cepet bosan, banyak hal-hal yang ngebuat kamu itu kecewa kayak gitu. Halo, sorry tadi aku pause bentar. Jadi di minggu ketiga ini buat teman-teman Pisces mungkin banyak hal-hal yang ngebuat kamu kurang konsentrasi ya. Oke. Mungkin ada banyak hal-hal yang sedang kamu pikirkan kayak gitu sih. Oke. Jadi ini yang mungkin harus lebih kamu perhatikan betul-betul kayak gitu ya. Oke. Ya, gimana caranya agar kamu gak kepikiran sama hal-hal yang membuat kamu boring kayak gitu. Tapi di sini energinya ya. Mungkin kamu lebih sering mendem perasaan sih, sehingga membuat kamu tuh kayak ini membebani pikiran kamu banget kayak gitu loh ya. Coba deh, coba sharing ke orang sekitar kamu yang tentunya atau yang sekiranya bisa kamu percaya gitu ya. Oke. Di pekerjaan mungkin lagi banyak tugas sehingga di sini jangan diangan-angan terus. Kita harus punya semangat nih buat menyelesaikan tugas-tugas kita secepat mungkin, biar bisa on time gitu ya, selesai tepat waktu kayak gitu. Untuk keuangan mungkin ada beberapa dari kamu yang mengalami keuangan yang tersendat gitu ya. Mungkin ada gaji yang belum cair atau memang gaji yang telat gitu ya. Mungkin minggu kemarin harusnya gajian kok sampai sekarang belum kayak gitu. Sedangkan di sini tuh kebutuhan udah menumpuk nih, terus gimana dong? Nah, mungkin sebagian dari kamu punya yang situasi kayak gini gitu ya di keuangan. Jadi coba deh pikirkan baik-baik gimana caranya nih kita bisa dapetin duit ya, dapetin income yang oke, yang sesuai, seimbang, sehingga bisa nge-cover keuangan kita yang mungkin sedang tidak menentu gitu ya. Misalnya beberapa dari kamu mungkin lagi
jarang kerja, mungkin kayak gitu sih. Atau mungkin ada yang menerima kayak gaji yang terpotong, mungkin kayak gitu, karena mungkin ada kesalahan, sehingga keuangan pun juga terdampak gitu ya, berdampaknya ke keuangan di sini. Ada banyak tanggungan mungkin juga bisa di sini ya. So di sini yang memang harus lebih kamu perhatikan, coba deh di sini kalau punya duit ya, kalau punya kelebihan duit sebaiknya segera dilunasi ya, kayak gitu ya, agar nanti kedepannya kita nggak kepikiran lagi nih mengenai keuangan kayak gitu ya guys. Oke, buat kesehatan di sini jangan terlalu banyak pikiran ya, itu akan membuat kamu lebih rumit dan rumit. Oke, hindari stres yang berlebih kalau kamu nggak mau drop, kayak gitu sih. Buat yang single, kalau kamu lagi deket sama seseorang, terus kamu mungkin merasa kepaksa keadaan nih harus segera memberi jawaban, di sini jangan tergesa-gesa. Kamu juga harus punya ruang untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik, lebih jernih, intinya kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru ya, jangan istilah kasarnya tuh ngikut arus gitu aja. Kita harus bisa pikirkan baik-baik, apakah dia ini yang memang sedang mendekati kita itu baik buat kita atau enggak. Kalau baik ya oke, kalau enggak ya sudah. Di sini kamu harus punya strategi atau punya seperti prepare lah ya, persiapan nih gimana caranya menolak seseorang itu dengan cara yang halus. Maksud aku perkataan yang halus kayak gitu ya, agar tidak menyakiti perasaannya kayak gitu. Buat yang berpasangan sih di sini kalau yang aku lihat ada hubungan yang mungkin digantung, yang berpacaran digantung, yang menikah mungkin ditinggalkan tanpa alasan gitu ya. Oke, jadi di sini kamu mungkin bertanya-tanya kenapa sih ini gitu ya. Oke, sehingga ini harus bisa kamu pikirkan lagi. So kamu mungkin perlu ajak dia atau pasangan kamu ya, atau kekasih kamu ini bicara berdua agar lebih intens, so agar permasalahan tuh cepat kelar gitu kalau kalian tuh saling terbuka ya, kayak gitu sih. Oke, sekarang kita akan bahas nih buat hal-hal yang perlu kamu perhatikan di minggu ketiga bulan September ini. Oke. Coba deh di minggu ketiga ini teman-teman Pisces ya, lebih fokuskan atau lebih perhatikan hal-hal yang sulit bagi kamu, sulit gitu ya. Jadi bila mana ada hal yang sulit, oke, kerjakan dulu gitu ya. Oke, jangan ditunda-tunda. Mungkin sesuatu yang berat itu menakutkan bagi sebagian orang, tapi kalau kita di sini siap dan mau terus berusaha menjalani sesuatu yang mungkin dikira sulit, mungkin ada intinya hal yang baik di sini ya, dimana setiap orang yang mau usaha pasti ada hasil. Oke, sama aja kalau di sini ada sesuatu yang sulit banget buat kamu, asalkan kamu mau berusaha, pasti nanti ada jalan dan ada peluang keberhasilan kayak gitu ya. Oke, sekarang aku akan bahas buat hal-hal yang perlu kamu hindari di minggu ketiga ya. Oke. Wah, kenapa kamu rasa pesimis deh kayaknya ya? Kamu rasa pesimis nih dengan dirimu sendiri. Ada hal-hal yang ngebuat kamu tuh gak yakin dalam mengerjakan sesuatu ya. Nah, ini bisa menjadi bumerang dalam dirimu sendiri loh ya. Jadi alangkah baiknya gini, kalau memang kamu ada project nih, ada pekerjaan ya, sebisa mungkin harus semangat, harus bisa yakin kepada diri sendiri kalau kita itu bisa gitu ya. Tapi di sini kalau seandainya kamu udah mundur duluan nih sebelum melangkah ya,
semuanya akan kacau, semua itu nggak akan ada perubahan gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindari sikap pesimis kamu ya. Oke, sekarang kita akan bahas buat teman-teman Pisces ini untuk hal-hal yang perlu lebih difokuskan di minggu ketiga ini. Oke, mungkin kamu harus lebih bisa membaca peluang ya, membaca situasi-situasi di sekitar kalian, mana sih sekiranya yang membawa hoki buat kamu gitu ya. Oke, kalau ada peluang ambil gitu ya, siapa tahu nanti roda keberuntungan tuh ada di atas, atau mungkin memang sudah di atas, lalu di sini ada kestabilan kayak gitu ya. Jadi harus bisa dipikirkan baik-baik. Kalau memang ada peluang yang baik, oke, ya diambil. Kalau seandainya belum ada, ya sudah, sabar dulu ya. Oke, kayak gitu. Oke, so di sini hal yang harus lebih kamu fokuskan ya. Kamu mungkin memang harus lebih percaya pada dirimu sendiri gitu ya, dalam berbagai hal. Mungkin dalam prinsip, atau mungkin dari omongan-omongan orang yang mungkin negatif ke kamu ya. Oke, di sini kamu harus bisa tunjukkan kepada mereka yang pernah meremehkan kamu kalau kamu tuh bisa, kalau kamu tuh nggak sama seperti apa yang mereka omongin gitu ya. Di sini ada kesempatan yang bagus buat kamu, asalkan kamu bisa menggerakkan roda keberuntungan kamu ya. Oke, buat teman-teman Pisces, aku rasa cukup dulu. Semoga ini bisa bermanfaat, ambil positifnya dan buang negatifnya. So thank you so much udah nonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya ya. Bye bye. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Oke, hari ini aku akan melakukan general reading ini buat teman-teman semuanya. So, sekarang dengan tema update mingguannya kamu ya, per tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022. Baik, karena bacaan ini belum tentu akan resonate ke kalian semua, jadi aku mohon buat teman-teman Aries dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini, oke? Baik, jika oke, di sini aku akan mulai shuffle, oke? Untuk kondisi teman-teman Aries secara umum di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September ini ya. Oke. Di sini aku akan ambil kartu. So, ada the tower in reverse di sini ya. Oke. Oke. So, buat teman-teman Aries ya, mungkin di sini ada berbagai hal yang memang sudah kamu coba, tapi dalam kenyataannya mungkin sering gagal. Mungkin usaha kamu, atau mungkin rencana kamu dalam sebuah hal ya, entah itu mungkin kamu punya cita-cita apa kayak gitu ya, atau mungkin keinginan apa, kamu udah berusaha untuk menjalankannya tapi tetap aja dapat kendala dan gagal. And then di keuangan mungkin akan mulai ada sebuah perbaikan. Yang sebelumnya ngerasain penurunan di keuangan ya, income tuh nggak lancar seperti biasanya. Oke, mungkin di minggu ketiga ini kamu akan dapetin keuangan yang pulih ya, keuangan yang stabil lagi, dan tentunya memang melewati proses gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang udah proses nih untuk
menstabilkan keuangan, nah bisa jadi ada peluang untuk berhasil di situ. Oke. Dan di sini juga nih guys, ya. Mungkin di kesehatan di sini harus lebih memperhatikan waktu untuk istirahat sih ya. Oke, jadi buat kamu yang sering banget begadang, oke, mulai hari ini kalau bisa di stop dulu ya. Jangan kebanyakan begadang, nanti malah kamu yang jatuh sakit gitu loh, kamu jadi drop gitu. Oke, di pekerjaan di sini sih mulai membaik lagi sih. Oke. Mungkin di minggu pertama, minggu kedua kemarin sedikit gesrek gitu ya, di kerjaan juga nggak lancar-lancar banget sehingga membuat kamu sedikit pusing dalam memikirkan pekerjaan kamu. Oke. Begitu. Oke. Baiklah, untuk di asmara ya. Di sini buat teman-teman Aries yang single, ada kekecewaan yang mungkin akan mulai sembuh. Ada luka hati yang mulai menghilang ya, karena kamu udah menemukan jalan ya, dimana apa yang kamu jalankan itu bisa menyembuhkan rasa sakit, rasa kecewa kamu kepada seseorang ya. Oke. Yang sebelumnya mungkin kamu tuh ngerasain hal-hal yang buntu dalam pemikiran gitu ya, sehingga kamu kayak ngerasa hilang arah juga. Mungkin di minggu ketiga ini mulai ada perbaikan di sini ya, khususnya buat yang single. Buat yang berpasangan yang sebelumnya mungkin lagi on off gitu ya, mungkin di minggu ketiga ini ada peluang buat kalian bisa kembali baikan lagi gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin sering bertengkar gitu ya karena masalah sepele, tapi di minggu ketiga ini ada peluang untuk kalian tuh bisa baikan lagi gitu. Yang sebelumnya nggak ada komunikasi, mungkin ada komunikasi lagi di sini ya. Mungkin si dia mau menghubungi kamu dulu gitu ya. Oke. Ya semoga aja hubungan kalian bisa baik seperti sedia kala ya guys. Oke. Sekarang aku akan bahas hal-hal yang perlu teman-teman Aries perhatikan di minggu ketiga ini apa sih. Kita akan lihat ya. Oke. Mungkin kalian kurang komunikasi ya dengan orang-orang sekitar, cenderung menutup diri, sehingga mungkin sering mengalami ketinggalan kereta atau mungkin kurang update gitu ya mengenai kondisi sekitar lingkungan kalian. Nah mungkin di minggu ketiga ini kalian perlu untuk lebih memperbaiki komunikasi kalian dengan tetangga-tetangga atau mungkin lingkungan kalian atau bahkan di keluarga kalian ya. Itu yang harus diperhatikan, komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar kalian. So sekarang aku akan membahas buat hal-hal yang perlu kamu hindari di minggu ketiga ini. Oke. Di minggu ketiga ini sih kalau yang aku lihat, hindari dulu waktu bersenang-senang dengan orang-orang yang biasanya ya. Misalkan aja emang kamu sebelumnya tuh sering banget nih hangout sama teman-teman gitu ya, ngabisin duit buat ini itu gitu ya. Nah mungkin beberapa waktu ini atau di minggu ketiga ini perlu dihindari dulu hal-hal yang seperti itu, karena mungkin jika diteruskan akan merugikan kamu sendiri. Karena apa? Ya mungkin ya biasa aja, wajar aja kita ngeluarin duit nih buat keperluan bersama teman-teman, tapi yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya datang mendadak ya. Jadi sebisa mungkin hindari dulu hal-hal yang bisa
merugikan kamu ya. Ya walaupun mungkin sebagian orang tuh menganggap kita hangout sama teman-teman itu nggak rugi, walaupun kita ngeluarin duit tapi kita dapat senengnya gitu kan. Tapi kalau kita pikir dari sisi lain, ketika ada kebutuhan yang mendadak, so kita lagi nggak pegang duit, kan itu juga merugi gitu loh ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Tapi semua tergantung kamu sih ya. Oke. Sekarang kita akan bahas hal apa sih atau bidang apa yang perlu kamu lebih perhatikan di minggu ketiga ini. Oke. Lebih perhatikan masalah yang memang sedang terjadi saat ini, masalah-masalah yang memang sedang kamu hadapi ya. Gitu. Mungkin ada masalah dengan teman kamu, atau mungkin masalah dengan pasangan kamu atau keluarga kamu. Oke. Jadi di minggu ketiga ini lebih fokuskan untuk memperbaiki sebuah situasi atau menyelesaikan masalah yang memang sedang terjadi di minggu ketiga. Atau bahkan mungkin minggu kedua kamu udah mulai mendapatkan masalah sampai sekarang belum selesai. Nah, kamu mungkin memang perlu fokus di situ dulu. Begitu ya. Oke, buat teman-teman Aries, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat. Ambil positifnya dan buang negatifnya ya. So, thank you udah nonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye-bye. Halo, Taurus, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Oke, hari ini aku akan melakukan general reading nih buat kamu. So, untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ya. Oke, kita akan mulai shuffle. Buat teman-teman Taurus di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September ini gimana sih yang mungkin kamu rasakan ya? Oke. Ada beberapa hal yang mungkin memberatkan langkah kamu ya dalam menjalani kehidupan ini. Di minggu ketiga ini mungkin banyak hal-hal yang memang membuat kamu jadi stres berlebih gitu ya, karena mungkin banyaknya pikiran kamu. Oke. So, di sini mungkin beberapa dari kamu mencoba menyembunyikan rahasia yang mungkin besar ya. Oke, kamu nggak pengen rahasia itu diketahui orang lain. Dan sepertinya memang kamu berusaha untuk menutupi itu serapat mungkin gitu. Oke, karena bagi kamu mungkin kalau seandainya orang lain tahu tuh itu adalah hal yang paling bermasalah besar buat kamu gitu. Jadi kamu memutuskan untuk menutupi rahasia ini kayak gitu sih. Oke, buat teman-teman Taurus nih, kalau bisa aku bilang ya, memang di minggu ketiga ini bukanlah hal yang mudah untuk kamu jalani seperti biasanya ya, karena banyak gangguan dari orang-orang sekitar kamu. Oke, dari masalah-masalah yang ada kayak gitu. Kamu udah mencoba di sini sebenarnya. Kamu udah mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi belum nemu jalan ya. Belum nemu jalan yang benar-benar baik buat kamu gitu. Tapi di sini ketika kamu mau terus berusaha, insya Allah kamu dapat jawaban yang terbaik dan kamu bisa melakukannya ya. Oke. Oke, untuk di keuangan di minggu ketiga ini mungkin mulai ada keseimbangan kembali ya. Tapi yang harus kamu lebih perhatikan di keuangan adalah
pengelolaannya mungkin yang sebelumnya nggak ada dasar, nggak ada prinsip kayak gitu, jadi mau beli apa aja ya terserah gitu kan. Nah mungkin untuk kedepannya ya, mulai hari ini tuh kamu perlu ada prinsip nih di keuangan, harus gimana agar pengeluaran itu nggak banyak gitu ya, jadi harus dihandle sebaik mungkin. Dahulukan hal-hal yang primer, kebutuhan-kebutuhan yang primer, agar keuangan kamu nanti bisa baik ya, nggak banyak yang keluar begitu aja gitu ya. Oke. Untuk di pekerjaan di minggu ketiga ini mungkin ada yang baik ya. Baiknya gini, pekerjaan itu ada, terus ada. Tapi mungkin kamu butuh untuk memikirkan sesuatu ini lebih lama gitu loh. Jadi misalkan kamu dapat tugas gitu ya, tapi untuk menyelesaikannya tuh kamu butuh pemikiran yang nggak mudah, dan itu pun juga memakan waktu kayak gitu. Jadi harus sabar di kerjaan ya. Kalau memang pengen cepet-cepet selesai ya harus memikirkan ide-ide yang cemerlang ya, so secepat mungkin juga gitu ya. Oke. Oke, buat yang single di sini, kalau yang kulihat kamu sedang menyukai seseorang, dan seseorang itu mungkin juga menyukai kamu. Tapi lebih besar kamu sih ya cintanya. Kamu berusaha nih untuk melakukan yang terbaik buat dia. Kamu berusaha untuk mengusahakan sesuatu yang membuat dia bahagia kayak gitu loh. Oke, ibaratkan kamu di sini tuh nggak berharap banget kalau dia itu membalas cinta yang sama ke kamu, tapi ternyata tanpa kamu sadari ya, dengan kebaikan kamu yang tulus, dia ini memiliki perasaan yang luar biasa ke kamu juga gitu loh. Yes. Jadi untuk kamu yang mungkin rasain ini, pertahankan ketulusan kamu ke dia. Lama-kelamaan mungkin dia akan mengerti kebaikan kamu yang tulus, dan mungkin dia juga akan mempertahankan kamu gitu ya. Buat yang berpasangan di sini aku merasa kalau kamu mungkin sedang kurang baik ya dengan pasangan kamu. Ada banyak hal-hal yang membuat hubungan kalian jadi rumit, jadi berantakan, nggak sesuai rencana, nggak sesuai keinginan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang juga saat ini sedang on off kayak gitu sih ya. Nah di sini mungkin antara kamu dengan pasangan kamu perlu introspeksi diri ya, perlu koreksi diri, harus gimana gitu ya. Jangan saling menyalahkan. Jadi harus introspeksi, cari tahu apa sih yang masih salah pada diri kita atau masing-masingnya, dan setelah itu mungkin harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Sebelumnya memperbaiki diri dulu gitu ya, dan mungkin mengakui kesalahan yang ada pada diri kita ke pasangan kita. Mungkin itu sih kuncinya buat hubungan kalian yang lebih baik lagi ke depannya ya. Buat teman-teman Taurus ya, lebih perhatikan apa yang ada di depan mata kamu. Misalkan saat ini tuh memang ada masalah, ya lakukan aja untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan memikirkan hal-hal yang belum datang, hal-hal yang masih jauh gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Di sini kamu perlu menghindari hal-hal yang dapat melukai perasaanmu sendiri, atau mungkin kamu juga harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan permasalahan antara kamu dengan orang lain. Di minggu ketiga ini tuh sebisa mungkin kita lakukan yang terbaik buat diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Di sini juga yang perlu harus kamu fokuskan adalah mengenai situasi kehidupan kamu untuk kedepannya, lebih-lebih mengenai perasaan kamu ya. Jadi gini,
kita mungkin sering banget gitu ya punya suara hati, isi hati gitu. Mungkin oh ya kita mau ngapain, oke lakuin aja. Atau mungkin kita ada kesalahan nih ke seseorang, mau minta maaf tapi kok takut. No ya, kamu harus berani, jangan takut. Kalau memang kamu punya suara hati kayak gitu ya lakukan gitu ya. Jadi lebih fokuskan aja suara hati kamu. Mungkin itu yang menjadikan diri kamu lebih relax, lebih tenang, dan lebih merasa enjoyful ke depannya begitu ya. Oke, buat teman-teman Taurus, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. So, terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye-bye. Halo Gemini, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat ya. Oke, sekarang kita akan melakukan general reading nih buat teman-teman Gemini untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Oke, dan karena ini readingan umum, jadi hasilnya nanti tidak akan 100% dapat resonate. Jadi aku mohon buat teman-teman Gemini dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini, oke? So, kita akan mulai bahas dulu kehidupan kamu ya. Oke. Oke. Jadi gini, buat saat ini aku merasa di sini kalau kehidupan kamu sedikit ada masalah ya dengan keluarga, mungkin kayak gitu. Oke, atau kalau nggak gitu mungkin ada sesuatu yang membuat kenyamanan kamu itu jadi terganggu. Apakah mungkin karena ada orang-orang yang toksik yang mencoba buat usil ke kamu, jahilin kamu gitu ya. Kan dengan adanya hal-hal yang seperti ini membuat kamu harus bisa menangani ini dengan cepat, dengan baik gitu ya. Nah, di sini mungkin harus punya pemikiran yang hebat ya, dimana ketika diri kita ngerasa kacau padahal mungkin nggak ada apa-apa, mungkin itu perasaan kita sendiri. Oke, di sini seharusnya atau sebaiknya kita itu memberikan motivasi diri. Oke, nggak ada apa-apa, itu perasaan aku aja dan itu belum tentu terjadi. Jadi aku nggak perlu khawatir yang berlebihan ya. Tapi bila mana di sini memang kamu terganggu oleh orang-orang sekitar kamu yang toksik, orang-orang yang mungkin ngebuat kamu ngerasa apa ya, nggak jelas perasaan kamu gitu ya. So membuat kamu ngerasa tertekan. Oke, di sini udah waktunya kamu memutuskan sebuah hal ya, dimana kamu harus bisa keluar dari zona mereka. Kamu harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dari semua ini ya, yaitu pikiran negatif pada diri kita. So lebih kedepankan prinsip pada diri kita. Jangan terlalu intinya mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi atau belum tentu terjadi. Bila mana ada orang-orang yang gak suka sama kita, sering nyinyir ke kita, ya udah biarin gitu ya. Itu kan urusan mereka, bukan urusan kita gitu. Oke. Selebihnya di sini mungkin di pekerjaan ya. Pekerjaan mungkin ada beberapa tugas yang membuat kamu jadi pusing mikirin gimana sih caranya nyelesain gitu kan. Nah, mungkin kadang sering ya beberapa dari kita itu ngandelin rekan kita. Kayak nggak apa-apa lah, nanti aku minta bantuan ini, aku minta bantuan yang itu gitu ya. Tapi terkadang tanpa kita sadari ya, sebagian dari mereka mungkin malah menganggap remeh kita. Sehingga mulai dari sekarang apapun pekerjaan kita, entah itu berat ataupun ringan,
seharusnya dan sebaiknya kita jalani sendiri dengan prinsip kita sendiri. Bagaimanapun hasilnya itu adalah karya kita gitu ya. Untuk keuangan kalian sendiri, di sini mungkin ada beberapa hal yang gak sesuai dengan harapan kalian. Mungkin yang nungguin arisan mungkin belum dapet ya, yang nungguin gaji cair ya belum cair. Oke, ada sebagian dari kalian yang mungkin tertipu teman sendiri kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang memang ngerasain ini, kalian harus punya ketegasan ya. Jangan terus-terusan kayak gini. Ibaratkan sesuatu yang tergantung itu ya harus diperjelas gitu, dan harus di ambil dari gantungan itu gimana caranya gitu ya. Jadi intinya sesuatu yang belum pasti ya kita harus cari tahu kejelasan yang ada, dan jangan biarkan sesuatu itu tergantung terus gitu ya guys. Buat yang single nih, asmara yang single ya, oke. Kamu mungkin tahu ya, beberapa orang mungkin sedang mengincar kamu, menyukai kamu. Tapi di sini mungkin ada beberapa dari mereka yang memang hanya menginginkan sesuatu yang ada pada dirimu. Jadi harus lebih hati-hati sama orang-orang yang kayak gitu. Oke, yang berpasangan ada masalah di keluarga. Mungkin bisa dari keluarga pasangan ya, sehingga ini membuat diri kamu ngerasa gak tenang banget. Apalagi mungkin ada beberapa dari mereka yang berusaha mengadu domba antara kita dengan pasangan kita sendiri ya. Nah, ini yang perlu kita jalankan ya. Ini tugas buat kita, dimana kita ini harus bisa menyuarakan kebenaran agar orang-orang yang berusaha mengadu domba kita itu sadar gitu loh, kalau kita itu bukan orang yang lemah yang bisa mereka permainkan ya. Oke, sebisa mungkin selalu perjuangkan kebenaran-kebenaran gitu ya guys. Oke, sekarang kita akan bahas hal-hal apa sih yang perlu kamu perhatikan di minggu ketiga ini. Ya, buat teman-teman Gemini, lebih perhatikan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kamu. Sekiranya itu sudah menjadi tanggung jawab kamu, ya lakukan. Jangan menunggu waktu yang tepat, jangan menunggu waktu yang lama gitu misalkan ya. Yang terpenting saat ini mungkin adalah karir sih ya. Jadi perhatikan karir kamu, so juga jaga kinerja kamu agar tetap bagus. Oke. Kita akan bahas hal-hal apa sih yang perlu dihindari buat teman-teman Gemini. Mungkin beberapa waktu ini perlu menghindar dari beberapa teman ya, apalagi teman-teman yang mungkin energinya tuh bentrok dengan kamu ya. Misalkan aja gini, ini aku ambil contoh aja ya, selebihnya tuh teman-teman sesuaikan aja. Kita lagi nggak punya duit gitu ya, tapi teman kita mungkin maksa kita harus begini, harus begitu gitu kan. Nah, mungkin ini yang perlu dihindari ya. Oke, jadi kita harus lebih bisa memposisikan diri kita. Oke, sekarang kita akan bahas hal apa sih yang perlu kamu fokuskan di minggu ketiga ini. Mungkin kamu harus lebih fokus di karir kamu ya, seperti apa yang aku singgung tadi. Oke, juga harus lebih memfokuskan hal-hal yang menjadi aktivitas kamu sehari-hari, itu yang terpenting. Karena mungkin ada beberapa hal yang memang harus kamu kerjakan. Begitu sih kalau yang aku lihat ya. Oke, misalkan aja pekerjaan rumah ya, pekerjaan yang ada di rumah tangga. Mungkin ada ruang yang berantakan nih yang perlu kita rapikan, mungkin kayak gitu loh ya. Mungkin dengan adanya hal ini terjadi, kamu akan dapat apresiasi dari orang-orang sekitar kamu ya, keluarga kamu kayak gitu loh. Jadi lebih
fokuskan aja hal-hal yang ada di depan mata, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dibenahi atau dirapikan kah, dan lain sebagainya begitu. Oke, buat teman-teman Gemini, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. So, terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya ya. Bye-bye. Halo Cancer, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat buat teman-teman Cancer dimanapun berada ya. Oke, hari ini aku akan melakukan general reading nih buat teman-teman. So, ini untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022. Oke, karena ini readingan umum ya teman-teman, jadi hasilnya nanti memang nggak akan 100% dapat resonate ke kamu. Jadi aku mohon buat teman-teman Cancer dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai ya. Buat teman-teman Cancer, so bagaimana sih kondisi kamu ya, kondisi Cancer di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September. Kondisi Cancer di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September. Oke. Baik. Jadi gini. Oke. Ada rasa pesimis ya, ada sikap pesimis yang saat ini pada diri kamu. Ini membuat kamu nggak bisa maju ya, Cancer. Memang dalam hidup itu banyak tantangan Cancer ya, ada kegagalan juga, tapi bukan berarti kegagalan kita hari ini tuh adalah akhir dari segalanya ya. Dimana dari kegagalan ini seharusnya membuat kita termotivasi, gimana sih caranya agar kedepannya nggak terjadi kayak gini lagi, gimana ya caranya agar nanti lebih berhasil kayak gitu ya. Jadi untuk beberapa teman-teman Cancer yang memang beberapa hari ini tuh ngerasain kegagalan atau kerumitan, entah itu dalam hal apa aja, cobalah untuk menegasi diri kamu dan cobalah untuk bisa bangkit dan berusaha melakukan yang terbaik untuk kedepannya ya. Oke. Di pekerjaan mungkin harus lebih ditegaskan ya Cancer. Kamu jangan sampai ada rasa malas di sini ya. Dimana apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita berarti ya harus kita jalankan, harus kita kerjakan ya. Jangan kita mengentengkan sebuah pekerjaan ya. Oke, jadi harus lebih difokusin lagi ya kerjaannya. Semoga nanti dapet hasil yang baik, hasil yang melimpah ya. Dan tentunya sesuatu yang indah seperti bunga matahari ini ya. Oke. Di keuangan, kenapa Cancer? Aku melihat di sini kurang baik ya, dimana kamu mungkin terlalu memikirkan kebutuhan orang lain sih. Atau kalau enggak gitu mungkin keuangan kamu baru aja berhamburan ya, hilang entah kemana, atau mungkin ada yang merugi di sini. Oke, karena lebih mengikuti prinsip opini dari orang lain. Apakah benar begitu? Jika benar, oke, ini perlu dikoreksi lagi. Gimana caranya sih agar keuangan kita ke depannya tuh bisa lebih baik lagi, stabil, dan tentunya enggak hilang gitu ya, atau enggak sia-sia. Mungkin kayak gitu sih. Oke, buat teman-teman Cancer yang single, di sini aku melihat kalau mungkin di minggu ketiga ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa jadi teman kamu, teman curhat kamu, sahabat kamu, atau yang lain.
Oke, karena di sini energinya itu antara kamu dengan dia tuh selaras ya, sefrekuensi. Oke, mungkin orang baru ini akan ada pengaruhnya buat kehidupan kamu saat ini. Misalkan aja saat ini kamu lagi sedih, lagi galau, mungkin orang ini datang buat menghibur kamu, buat membantu kamu bisa move on dari keterpurukan kamu. Atau mungkin bila mana saat ini kamu ada masalah di keuangan, mungkin orang ini datang akan kasih bantuan di keuangan. Oke. Atau bisa hal yang lainnya sih ya. Intinya orang ini benar-benar ada di saat kamu membutuhkan sesuatu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi buat yang berpasangan. Oke. Ya, di sini kalau yang aku lihat sih kamu berusaha untuk membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu baik-baik aja di tengah ombak yang besar, di tengah-tengah badai yang mungkin sering banget datang atau memang badai yang besar gitu ya. Kamu di sini berusaha untuk menguatkan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke, ini baik banget sih ya. So, di sini yang harus kamu lebih fokuskan ya buat Cancer yang berpasangan ini, lebih utamakan atau lebih depankan apa yang membuat kamu ini benar-benar ingin mempertahankan hubungan ini gitu loh. Oke. Hubungan yang udah kamu bangun, so perjalanannya pun juga berliku gitu kan. Itu mungkin memang perlu kamu pertahanin. So jadi jangan mudah banget terhasut omongan orang lain sehingga membuat hubungan kamu sama pasangan kamu jadi kacau. Oke. Jadi walaupun badai banyak yang datang, ya udah kamu harus tetap pada prinsip kamu menerima pasangan kamu tuh seperti apa dan bagaimana ya, terus begitulah gitu loh. Ya, oke, jadi usahakan persembahkan yang terbaik buat pasangan kamu, buat kalian berdua ya. Kita akan bahas lagi Cancer kedepannya, lebih perhatikan kondisi keuangan kamu. So mengenai tujuan kamu juga, misalkan aja kamu pengen beli apa atau memang pengen apa gitu ya, ya itu membutuhkan keuangan yang banyak. Oke, kamu fokus di situ dulu. Kamu jangan sampai melakukan hal-hal yang ceroboh yang bisa membuat keuangan kamu jadi hancur gitu loh ya. Harus difokuskan ke tujuan kamu. Hindari sesuatu yang mungkin masih jauh. Hindari memikirkan sesuatu yang masih jauh. Hindari memikirkan hal-hal yang itu belum tentu ada atau belum tentu terjadi. Jangan merindukan seseorang yang mungkin gak sama sekali merindukan kamu. Hindari juga penyesalan. Oke, karena apa yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik buat kamu, ya. Ya, mungkin beberapa dari Cancer memang ada yang ngerasain penyesalan karena mungkin telah bersalah. Tapi jangan jadikan penyesalan itu sebagai bumerang pada diri kamu sendiri sehingga kamu jadi sakit sendiri, ya. Lebih baik kalau memang kamu lagi menyesal mengenai sesuatu, jadikan itu pembelajaran, jangan diulangi lagi ke depannya. Oke. So, kita fokuskan ke satu kartu lagi. Apa sih yang perlu kamu fokuskan di minggu ketiga ini? Oke. Mungkin memang pada perjalanan hidup kita tuh ada sisi negatif, ada sisi yang positif. Tapi ketika kita bisa menyeimbangkan semua itu, pasti kedepannya itu akan baik-baik aja. Jadi gini, misalkan aja kamu punya planning nih, punya tujuan, pasti kan ada nih opini dari orang-orang sekitar kamu. Ada yang opininya baik, positif, ada juga yang negatif, gitu kan. Nah, ketika kita di sini bisa memilah dan memilih ya, tentunya kita memilih hal-hal yang positif aja. Pasti nanti kita akan sampai di planningnya kita atau sampai di tujuan kita, harapan kita, kayak gitu. Jadi buang yang sorry. Jadi buang hal-hal yang gak perlu. So lebih ambil hal-hal yang kita butuhkan. Misalkan opini-opini yang positif kayak gitu ya. Sorry banget aku batuk. Oke, Cancer, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa membantu kamu yang memang sedang memerlukan readingan umum di minggu ketiga ini.
Buat teman-teman yang ingin personal reading, bisa banget silahkan menghubungi kontak admin yang ada di deskripsi channel. Baik Cancer, terima kasih banyak sudah menonton readingan ini sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye-bye. Halo Leo, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu ya buat teman-teman Leo dimanapun berada. Oke, hari ini kita akan general reading dengan tema update mingguannya kamu per tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Oke, Leo. Kita mulai shuffle. So, bagaimana kondisi kamu Leo di minggu ketiga bulan September ini? Oke, buat teman-teman Leo ya, sorry banget kalau mungkin aku ada salah penyebutan kah atau gimana, itu sorry banget karena memang aku hanya manusia biasa ya guys. Oke, Leo. Di sini sih kalau yang aku lihat, kamu lebih mengikuti kata hati kamu ya beberapa waktu ini. Kamu mencoba untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa kamu harapkan. Oke. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin memang lagi ngerasa terpuruk, hilang arah, coba di sini kamu perlu meditasi. Ya. Kamu perlu mendengarkan suara hati kamu yang paling dalam tuh gimana. So, lakukan ya, apa yang menjadi kata hati kamu, lakukan, kerjakan. Itu mungkin yang terbaik buat kamu. Ya, itu yang terbaik buat kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi misalkan aja kamu ada di situasi yang toksik, jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang toksik ya. Oke, kalau kamu mau mengambil resiko ya, oke, pasti nanti ada sebuah jalan yang lebih baik buat kamu ya. Asalkan ini dengan catatan kamu memang ada di zona yang toksik ya. So, lebih perhatikan sesuatu yang mungkin bisa ngebuat kamu dan juga kehidupan kamu bisa lebih baik lagi, terutama sih di karir dan juga di asmara sih ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau di asmara ya, ini mungkin jelas banget kamu mungkin menyukai seseorang yang salah. Mungkin orang yang gak suka sama kamu, orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Oke, bila mana kalian bukan berpasangan ya. Tapi apabila kamu sudah berpasangan, di sini kamu tahu kalau pasangan kamu tuh energinya bentrok sama kamu, dia juga bukan pasangan yang baik buat kamu. Di sini jangan takut untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat buat kamu ke depannya, ya. Karena buat apa gitu loh kita jalanin hubungan yang gak sehat gitu. Sedangkan kita yang terus terkuras perasaan, pengorbanan, dianya enggak gitu loh. Oke. Tapi semua tergantung kamu sendiri ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai pekerjaan kamu. Apakah mungkin ada hal yang baik nih di minggu ketiga ini ya? Leo, ada perkembangan, ada kemajuan. Oke, usaha nggak akan mengkhianati hasil ya. Asalkan kamu mau berusaha sungguh-sungguh, pasti nanti ada hasil ya. Semangat terus. Oke, sekarang aku akan bahas lagi buat kawan kamu Leo di minggu ketiga ini. Keuangan hati-hati, mungkin ada beberapa yang bisa kacau kalau kamu sampai salah langkah atau salah mengambil keputusan di keuangan ya. Jadi misalkan kalau kamu pengen dapetin sesuatu, beli sesuatu, harus dipikirkan kembali. Oke, jangan sampai nanti menyesal di belakang ya. Kalau di depan ya pendaftaran ya kak. Ya, jadi kalau mau membahas di keuangan ya, khusus di minggu ketiga ini harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai nanti ada penyesalan pada diri kita di kemudian hari ya. Misalkan gimana kak? Oke, misalkan aja gini, hari ini tuh kamu ngelihat ada promosi ya,
promosi apa aja ya, mungkin aku ambil contoh handphone gitu ya, handphone terbaru, keluaran terbaru, kamu pengen beli, so kamu juga mikir keuangan kamu juga oke, keuangan kamu mendukung nih buat beli, sedangkan handphonenya kamu tuh masih layak gitu loh, masih bisa digunakan. Oke, jadi pikirkan baik-baik apakah aku butuh itu atau enggak. Kalau cuma untuk gaya-gayaan, mungkin untuk saat ini belum dulu, kayak gitu ya, karena mungkin melihat kondisi sesuatu yang kedepannya mungkin masih banyak yang perlu kita pikirkan gitu loh. Memang keuangan itu mendukung ya, tapi kebutuhan-kebutuhan yang mendadak gitu loh, maksud aku yang sangat perlu diperhatikan gitu ya. Oke, sebentar. Sekarang aku akan bahas buat kamu yang single, Leo yang single. Kamu masih berharap ya? Kamu masih berharap sama seseorang yang mungkin udah lama pergi dari kamu ya. Oke. Kalau kamu benar-benar berharap, oke, mungkin kamu perlu usaha, mungkin komunikasi dengan dia lagi kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia udah punya pasangan atau gimana, ya udah biarin aja lah ya. Kita udah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu kan. Oke, sekarang kita akan bahas buat yang berpasangan ya. Yang berpasangan di sini mungkin ada beberapa kendala ya. Pasangan kamu mungkin sedang marah banget sama kamu, sehingga harus bener-bener kamu taklukkan. Ya mungkin kamu perlu minta maaf ke dia gitu loh. Ya, apalagi kalau dianya tuh cewek. Kalian bisa menyesuaikan sendiri aja sih di sini. Oke. Mungkin udah terjadi sih minggu kemarin ya, permasalahan di antara kalian, dan minggu ketiga ini mungkin ada kesempatan buat kalian tuh bisa baikan lagi, bisa memperbaiki hubungan kayak gitu. Semoga aja resonate ya. So kita akan bahas hal-hal apa sih yang perlu kamu perhatikan. Oke, mungkin kamu harus lebih memperhatikan perasaan kamu atau mungkin perasaan seseorang ya. Jadi kalau mau ngomong apa gitu, pikirkan dulu baik-baik, jangan ceplas-ceplos. Siapa tahu nanti kalau kita ceplos-ceplos nyakitin hati orang gitu kan, padahal niat kita nggak gitu. Oke, mungkin untuk minggu ketiga ini lebih perhatikan perasaan, entah bisa perasaan kamu sendiri atau perasaan orang lain. Di sini yang perlu kamu hindari adalah apa ya, kayak seperti mencemaskan keuangan yang berlebihan, mungkin kayak gitu. Atau kalau nggak gitu, mungkin kamu punya harapan, kamu belum melakukannya tuh, kamu udah membayangkan ya, berkhayal yang jauh banget gitu loh. Misalkan kamu dapat tawaran nih kerja di mana gitu kan, kamu sebenarnya tuh belum dapat keputusan yang tepat gitu ya, belum nemu keputusan yang tepat, tapi kamu udah berkhayal nanti punya dapat duit segini sekian gitu kan. Nah padahal kita kan belum jalan nih. Nah kalau kita nggak mau kecewa, ya udah jangan terlalu berkhayal yang jauh banget, nanti malah kita sakit sendiri gitu kan. Jadi lebih baik kita jalankan apa yang sewajarnya aja gitu. Oke, sekarang kita mau bahas lagi nih buat hal-hal yang mungkin perlu kamu fokusin ya di minggu ke-3 bulan September ini. Lebih fokusin aja ke hal-hal yang membuat kamu bahagia. Oke. Kadang kebahagiaan itu bukan harus kita dapetin dari seseorang ya. Oke. Malah kebahagiaan gitu kita dapetin dari diri kita sendiri, yang mungkin kita melakukan pengorbanan ke orang lain, mungkin kayak gitu. Misalkan aja gini, berbagi itu indah ya. Apabila kita memiliki keuangan yang cukup, keuangan yang lebih, so nggak ada salahnya kita berbagi kebahagiaan itu ke orang lain ya, ketika materi kita mencukupi gitu loh. Oke. Hal ini juga bisa membuat kita bahagia. Atau mungkin kamu ada cara sendiri ya, tergantung kamu aja sih ya. Oke, jadi lebih fokuskan hal-hal yang bisa membuat diri kamu bahagia buat minggu ketiga ini. Oke, atau mungkin kamu adalah seseorang yang punya tanggung jawab ke seseorang gitu ya. Mungkin kamu perlu memperhatikan seseorang tersebut dan buat dia bahagia dengan cara kamu.
Oke, gitu sih. Mungkin anak kamu, adik kamu kah, atau siapa gitu ya, atau pasangan kamu, atau bisa orang tua. Oke. Well, buat teman-teman Leo, aku rasa cukup dulu. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kamu yang perlu dengan readingan ini. Atau mungkin teman-teman bisa personal reading di aku. Kalian bisa menghubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. So, thank you so much udah nonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya ya. Bye-bye. Halo Virgo, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, bahagia, dan sukses selalu ya buat teman-teman Virgo dimanapun berada. Oke. Sekarang aku akan melakukan general reading nih buat teman-teman Virgo. So, kali ini temanya adalah kabar mingguan ya, atau update mingguannya buat teman-teman Virgo untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Oke, kita akan mulai shuffle. Gimana sih sekiranya kondisi umum teman-teman Virgo di minggu ke-3 bulan September ya guys. Oke. Oke. Kita akan ambil satu kartu ya guys. Ambil dari sini. Buat Virgo, untuk situasi kehidupan kalian ya, mungkin banyak hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan buat kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirimu ke depannya ya. Mungkin saat ini ada beberapa dari kamu tuh yang masih bingung menentukan pilihan. Entah itu bisa di asmara, bisa di pekerjaan, bisa di study, mungkin bisa juga di planning penting masa depan kayak gitu ya. Dan di sini mungkin kamu mengalami kebingungan, mana ya sesuatu yang memang harus aku terapkan, mana ya ide-ide cemerlang yang harus aku pergunakan nih untuk kedepannya ya. Dan bagaimana kedepannya itu ya tergantung aku nih. Jadi aku yang harus bisa mengambil sebuah keputusan di sini. Tapi pada kenyataannya di sini aku masih bingung banget mau nentuin pilihan gitu. Sehingga beberapa teman-teman Virgo memang sangat perlu untuk meditasi buat menemukan jawaban-jawaban yang tepat buat kamu ya. Oke, sekarang aku akan bahas buat situasi kerjaan kamu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September ya guys. Oke. Buat teman-teman Virgo di pekerjaan di sini sih kalau yang aku lihat ada beberapa pekerjaan yang memang sudah berhasil kamu tuntaskan ya di akhir minggu kedua. Jadi di minggu ketiga ini tuh ada nafas lega yang memang kamu rasakan. Karena pekerjaan kamu, beban kamu udah berkurang gitu ya, udah kamu kerjakan di minggu keduanya, sehingga di sini kamu memiliki peluang yang mungkin hebat gitu ya bagi kamu untuk bisa mendapatkan waktu luang yang lebih panjang di minggu ketiga, karena sebagian pekerjaan sudah kamu cicil di minggu keduanya. Oke, mungkin hanya beberapa tugas aja sih ya yang belum, mungkin kayak gitu. Dan sekiranya di sini sih bisa kamu handle kok ya. Oke, semangat terus ya buat Virgo. Oke, Virgo. Di keuangan di sini kalau yang aku lihat baik ya. Keuangan oke, keuangan mungkin terus mengalir karena pekerjaan kamu lancar. Tapi di sini memang ada yang sangat perlu untuk kamu benahi ya.
Mungkin beberapa dari kamu memang sudah sering banget menerima nasihat penting di keuangan nih dari seseorang yang lebih senior. Nah, itu memang sangat perlu untuk kamu dengar untuk bisa kamu mendapatkan kestabilan keuangan untuk kedepannya gitu ya. Oke, sebisa mungkin beberapa waktu ke depan ini hindari orang-orang yang toksik, yang mungkin hanya ingin memanfaatkan kita aja di keuangan ya. Oke, begitu Virgo. Buat asmara yang single ya. Buat yang single di sini kalau yang aku lihat ada kebebasan di sini ya. Oke, ada rasa senang, bahagia. Karena mungkin sudah berakhir hubungan kamu dengan seseorang yang dimana selama ini tuh kamu mikirnya hubungan kalian ini bener-bener gak sehat, dimana hanya kamu yang berusaha memperjuangkan, dianya enggak gitu ya. Lama-kelamaan mungkin kamu sadar jika kamu hanya dimanfaatkan, sehingga kamu memang sudah mengambil keputusan yang tepat. Ya, sekarang kamu merasa lebih enjoy dengan kesendirian kamu. Kalau yang kalian seperti itu. Dan bahkan mungkin ada planning-planning baru nih untuk kamu ya. Atau mungkin memang kamu udah merancangnya gimana ya ke depannya. So, mungkin kamu juga udah naksir siapa gitu kan, untuk kamu jadikan pasangan kamu di masa yang akan datang. Oke. Jadi intinya tuh kamu udah kayak lirik gitu ya, lirik seseorang yang kamu anggap pas banget buat kamu gitu. Oke, jika begini jangan lama-lama. Jika memang udah cocok pas di hati kamu, segera nyatakan ya, biar ada kejelasan gitu loh. Oke, sekarang kita akan bahas buat kamu yang berpasangan ya. Buat yang berpasangan wah, yang ada rasa kecewa di sini ya, tapi kamu mungkin mencoba untuk menahan kemarahan kamu, atau kamu tuh berusaha untuk menutupi kekecewaan kamu, kemarahan kamu ke pasangan kamu, karena kamu nggak pengen ada pertengkaran di antara kalian ya. Jadi di sini ibaratkan kamu yang berusaha untuk selalu berkorban, berusaha untuk selalu membuat hubungan itu tetap baik-baik aja, padahal kamunya itu nggak baik-baik aja gitu loh. Oke deh, buat teman-teman Virgo yang merasakan ini, sabar ya. Memang dalam hubungan itu pasti ada aja ujiannya. Jadi ya, tunggu roda keberuntungan itu berputar dan tunggu ketika kita ada di atas gitu ya. Karena kesabaran itu pasti membuahkan hasil yang sempurna ya. Buat teman-teman Virgo, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kamu yang memang sedang memerlukan readingan ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam santuy, salam rahayu buat semuanya ya. Bye-bye. Halo Libra, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, bahagia, dan sukses selalu ya buat teman-teman Libra semuanya. Hari ini aku akan melakukan general reading nih buat teman-teman Libra. So, kali ini temanya adalah update mingguannya kamu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Readingan ini bisa cocok ke kamu, bisa juga enggak. Energinya pun juga dapat vice versa atau kebolak-balik. Jadi aku mohon nih buat teman-teman Libra dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini. Baik, kita akan mulai shuffle buat teman-teman Libra. So Libra,
mungkin di minggu ini butuh sangat energi yang banyak ya buat kamu bisa menghadapi minggu ketiga ini, karena mungkin ada hal-hal yang memang sedikit rumit yang harus kamu handle, dan mungkin bisa jadi juga kamu memang perlu bantuan dari orang lain gitu ya buat menuntaskan gitu. Oke. Jadi jangan sungkan buat minta bantuan ke orang-orang yang lebih senior dari kita gitu ya. Oke. Lalu di sini buat teman-teman Libra, di minggu ketiga ini komunikasi yang baik sangat diperlukan ya buat kalian. Jadi sebisa mungkin jaga komunikasi yang baik antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, entah itu keluarga kamu atau mungkin juga lingkungan kamu ya guys, karena itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, menjaga hubungan kamu dengan mereka ya. Oke. So, kita akan bahas buat karir atau pekerjaan kamu. Di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September ini. Oke. Jadi gini, buat di pekerjaan mungkin banyak banget hal-hal yang sedang kamu pikirkan, kamu ini mencoba untuk tetap bisa ngehandle gitu loh. Oke. Misalkan gini, kamu memang udah dapat kerja gitu ya, tapi kamu masih punya planning yang luar biasa nih ke depannya, misalnya buka usaha sendiri gitu kan. Nah, di sini sepertinya memang kamu harus bisa memfokuskan hal-hal yang penting gitu ya. Oke, jadi di minggu ketiga ini usahakan di pekerjaan kamu fokus dulu aja di kerjaan kamu yang utama. Tapi mungkin ketika kamu udah nggak kerja ya, maksud aku udah pulang dari kerjaan, barulah memikirkan hal-hal yang penting buat usaha kamu atau planning usaha kamu gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas buat keuangan kamu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini buat teman-teman Libra. Untuk keuangan mungkin sih sedikit kurang baik ya sepertinya. Karena gini, kamu mungkin sebenarnya udah punya keuangan yang oke, keuangan yang baik. Tapi ketika kamu ingin melancarkan keinginan kamu tuh mungkin ngeluarin duit yang banyak. Tapi pada kenyataannya duit yang kamu keluarin ini belum juga balik gitu loh. Mungkin buat modal usaha sampingan kah atau yang lain kayak gitu loh ya. Jadi mungkin ada rasa kecewa yang kamu rasakan nih di minggu ketiga mengenai keuangan. Tapi di sini sih kalau yang aku lihat kamu masih bisa ngehandle dengan baik ya, karena mungkin kamu punya sisihan, punya tabungan kayak gitu. Jadi ya oke, kamu pasti bisa. Oke, jadi untuk kedepannya jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan apalagi dalam keuangan gitu ya. Kita harus menjaga keuangan kita biar bisa terus stabil tuh gimana gitu kan. Oke. So, sekarang kita akan bahas nih buat teman-teman Libra, buat kamu yang single ya. Buat Libra yang single di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September. Buat yang single di sini sih kalau yang aku lihat kamu mencoba untuk bertahan, menyukai satu orang aja walaupun kamu sendiri tahu yang ngedeketin kamu tuh banyak, atau mungkin yang yang kamu ajak PDKT tuh ada beberapa gitu, tapi kamu mencoba untuk fokus ke satu orang aja yang akan kamu seriusin gitu ya. Oke. Dan di sini kalau yang aku lihat bener ya, orang yang kamu fokuskan ini bener-bener pas buat kamu, memiliki energi yang positif kayak gitu. Oke, jadi semoga aja kamu dengan dia bisa ke jenjang yang lebih serius lagi ke depannya begitu. Oke. So, sekarang aku akan bahas nih buat teman-teman Libra untuk yang berpasangan tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini ya.
Oke. Jadi gini, buat teman-teman Libra yang berpasangan, di sini sih kalau yang lihat memang dalam sorry tadi aku pause dulu. Buat teman-teman Libra yang berpasangan, mungkin saat ini sedang ada kendala ya, ada masalah antara kamu dengan pasangan kamu. Tapi di sini sih kalau yang lihat kamu masih mencoba untuk bertahan karena kamu mungkin ada alasan ya, mungkin udah punya baby, udah punya buah hati, atau mungkin memang keluarga kamu sangat sayang sama pasangan kamu, jadi kamu nggak mau nih ngebuat keluarga kamu atau keluarga dia kecewa, kayak gitu sih. Kamu intinya tuh perannya lebih menjaga gitu ya. Oke, walaupun ada banyak badai yang datang, kamu tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk hubungan kalian. Dan di sini sepertinya kamu juga nggak segan-segan ya buat minta maaf ketika mungkin ada kesalahan, walaupun itu bukan kesalahan kamu gitu loh. Nah, sampai segitunya kamu berkorban buat pasangan kamu, buat hubungan kalian gitu. Oke, buat teman-teman Libra yang berpasangan, semoga deh hubungan kalian tetap baik dan kedepannya terus membaik ya. Oke, Libra, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Ambil positifnya aja dari readingan ini. So, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya buat teman-teman Libra. Bye, Libra. Halo Scorpio, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu ya buat teman-teman Scorpio dimanapun berada. So, hari ini aku akan melakukan general reading nih buat teman-teman Scorpio untuk tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Oke, karena ini readingan umum, jadi hasilnya nanti tidak akan 100% dapat resonate. Jadi aku mohon buat teman-teman Scorpio dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini, oke? Kita akan cari tahu dulu bagaimana sih situasi kehidupan kamu di minggu ketiga ya, bulan September ini buat teman-teman Scorpio. So, kemungkinan apa sih yang memang sedang kamu rasakan? Oke, kita akan ambil satu kartu. Oke, Scorpio. Di sini kalau yang aku lihat ya, mungkin ada beberapa hal yang ngebuat kamu jadi nggak bisa yakin dengan prinsip kamu sendiri, opini kamu gitu ya. Oke, ibaratkan gini, kamu sebenarnya udah punya planning, udah punya rencana, so dengan prinsip kamu, tapi ternyata ada orang lain yang ngasih kamu masukan, ngasih kamu saran gitu. Jadi kamu kayak jadi belok gitu ya, jadi belok karena ada masukan dari orang lain ini gitu. Padahal yang sebelumnya kamu udah mateng banget nih nyusun rencana kamu dengan prinsip kamu ya. Kamu sedang bingung gimana sih ini ya gitu. Oke, selain itu mungkin ada banyak hal yang memang sedang kamu coba untuk hadapi, untuk kamu wujudkan, tapi pada kenyataannya kamu tetap aja belum menemukan jalan yang tepat karena kamu masih terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain yang sekiranya mungkin, oh ya bagi aku ternyata itu benar juga ya gitu kan. Oke, di sini buat teman-teman Scorpio ya, cobalah untuk bisa menjadi diri sendiri, jangan terlalu bergantung dengan opini orang lain ya. Oke lah, sekarang kita akan bahas untuk hal-hal yang mungkin perlu kamu perhatikan di minggu ketiga bulan September ini buat teman-teman Scorpio. Oke. Buat teman-teman Scorpio, di sini ya perhatikan jika mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu karena kamu mungkin terlalu mengedepankan opini orang lain, selalu ngikut omongan orang lain ya, karena mungkin udah banyak hal-hal yang terjadi dan itu ngebuat kamu jadi sulit sendiri, susah sendiri kayak gitu ya, dan tentunya merugi gitu.
Oke, jadi belajarlah dari masa lalu, yang baik diambil, yang tidak ya jadikan pembelajaran gitu loh. Oke, semisal saat ini memang kamu sedang dilema, sedang bimbang harus gimana nih, harus pakai cara apa nih buat menghadapi di minggu ketiga ini, apapun masalahnya. Oke, jadilah diri kamu sendiri. Ingat ya, perhatikan di masa lalu itu kamu pernah merugi, pernah kacau karena mengikuti omongan orang lain ya. Itu jadikan pembelajaran, jangan sampai terulang kembali. Sekarang kita akan bahas buat teman-teman Sagittarius di minggu ketiga ini, soal apa sih yang perlu kamu hindari. Oke. So ya, masih berkesinambungan di mana kamu perlu lebih menghindari prinsip-prinsip orang lain yang sekiranya memang negatif banget buat kamu ya. Di samping itu juga tetaplah untuk konsisten ya dengan apa yang kamu kerjakan. Jika mana ada hal yang lain yang mungkin lebih memukau, jangan pikirkan dulu ya. Hindari mengerjakan hal-hal yang lain sebelum kamu menuntaskan masalah kamu yang sekarang, karena itu nanti hanya akan menambah beban pikiran kamu ya. Oke, sekarang kita akan bahas buat hal-hal yang memang perlu kamu lebih fokuskan di minggu ketiga ini buat teman-teman Scorpio ya. Oke. Kamu mungkin harus lebih memfokuskan hal-hal yang itu benar gitu loh. Itu sudah kamu ambil keputusan yang baik ya. Oke, jadi aku ambil contoh gini, seperti apa yang aku singgung di awal-awal tadi guys, dimana kamu yang mungkin sudah matang dengan prinsip kamu sendiri, ya udah jalani gitu loh. Jangan berubah pikiran lagi karena ada omongan-omongan orang lain yang mungkin itu menurut kamu bagus gitu ya, karena itu nanti malah akan memboyarkan rencana kamu ya. So, lebih fokuskan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut kamu ini oke buat kamu kerjain kayak gitu. So, sekarang aku mau bahas buat teman-teman dalam hal asmara. So, buat yang single terlebih dahulu. Oke. Yang single di sini mungkin kamu perlu lebih banyak berkomunikasi ya dengan banyak orang atau lingkungan kamu lah ya, agar nanti kamu dapat wawasan yang lebih luas. Lebih-lebih mungkin nanti kamu akan bertemu dengan soulmate kamu ya, atau jodoh kamu dari pertemanan kamu, circle-nya kamu gitu. Misalnya kamu tergabung dalam organisasi gitu ya. Nah, siapa tahu nanti orang yang pas banget buat kamu tuh kamu ketemunya di situ gitu ya. Jadi mulai sekarang minggu ketiga ini usahakan kamu memperluas komunikasi yang baik dengan banyak orang ya. Oke, sekarang kita akan bahas buat kamu yang berpasangan di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September. Oke. Jadi gini, buat yang berpasangan mungkin ada beberapa hal yang memang membuat kamu sedikit pusing, dan memang ada beberapa hal yang harus kamu putuskan dalam hubungan ya. Ada permasalahan yang mungkin ini membuat kamu jadi ragu dengan hubungan kamu ini, karena bagimu atau menurut kamu ya, pasangan kamu mungkin belum bisa move on dari mantannya, belum bisa melupakan masa lalunya, atau mungkin kamu merasa pasangan kamu ini lebih memperhatikan atau perhatian ke wanita lain atau pria lain kayak gitu, sehingga ini membuat kamu merasa kecewa dengan pasangan kamu sendiri. Kadang kamu berpikir, aku harus gimana, apakah aku harus bertahan ataukah aku harus pergi. Mungkin seperti itu posisi kamu saat ini. Oke, lebih-lebih mungkin teman-teman Scorpio ini yang sedang dealing dengan teman-teman Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, dan juga mungkin
yang paling kuat adalah Aquarius ya. Oke, jadi semua tergantung kamu sendiri sih maunya gimana. Coba deh cari tahu dulu akar permasalahannya itu apa. Sekiranya itu mungkin oke buat kamu ya, masih bisa dipertahankan ya pertahankan. Jika tidak ya semua tergantung kamu gitu. So buat teman-teman Scorpio, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Well, thank you udah nonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye-bye. Halo Sagittarius, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu buat teman-teman Sagittarius dimanapun berada. So, hari ini aku akan melakukan general reading buat teman-teman Sagittarius. Update mingguan teman-teman ya, per tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Ya, hasilnya memang gak akan 100% dapat resonate. Jadi aku mohon buat teman-teman Sagittarius dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Oke. Oh, ada 2 kartu ya. Sagittarius ya. Jangan ragu untuk membuat keputusan yang tepat untuk kehidupan kamu ya. Bila mana saat ini kamu merasa ada sesuatu yang gak baik buat kamu, buat kehidupan kamu, jangan segan-segan untuk meninggalkan apa itu yang salah. So, semakin hari kita semakin dewasa ya tentunya. Ya, kita harus bisa bijaksana untuk menyikapi hal-hal yang sekiranya masih bisa kita lanjutkan, so mana yang tidak gitu. Jadi kita harus berani mengambil keputusan buat diri kita sendiri dan juga masa depan kita gitu ya. Oke. Kita akan bahas buat karir kamu. Oke. Ada keberhasilan di minggu ketiga ini, tapi hati-hatilah dengan keberhasilan kamu ini. Mungkin ada beberapa pihak yang melirik kesuksesan kamu dan mungkin menimbulkan, tidak menutup kemungkinan ada beberapa dari mereka yang punya niat-niat yang kurang baik gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati ya. So, kita lebih baik bersikap sewajarnya aja. Kalau memang kita berhasil, kita udah punya planning yang terwujud gitu ya, sebaiknya ya udah kita bersikap biasa aja, jangan terlalu memperlihatkan kesuksesan kita di depan publik ya. Kalau kita nggak mau ada orang-orang yang toksik ke kita gitu ya, jadi harus lebih bijaksana. Bila pun kita merasa sudah sukses, sudah berhasil di karir, ya udah gitu loh. Kita bangga pada diri sendiri, itu adalah yang terbaik gitu ya. Apalagi kalau kita udah bisa bikin bangga keluarga. Jadi biarlah orang lain itu tahu dengan sendirinya. Jangan kita memperlihatkan, jangan kita koar-koar gitu loh ya. Oke. Kadang kan ada tuh kalau kita sedikit-sedikit posting di story gitu ya dengan segala keberhasilan kita, itu akan mengundang orang-orang yang iri kepada kita dan mungkin jadi yang sebelumnya baik sekarang jadi nggak baik ke kita gitu ya. Jadi harus lebih berjaga-jaga aja. Oke. Sorry banget, kucing aku ngeganggu banget ya guys. Sorry. Sana. Kimi. Oke, kita akan bahas buat keuangan kamu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2022 ini. Oke. Jadi gini, buat teman-teman Sagittarius di minggu ketiga ini, untuk keuangan lebih harus banyak menyimpan sih ya. Oke, jadi jangan terbawa arus
sekarang punya duit terus pengen ini pengen itu beli gitu ya. Jadi alangkah baiknya mulai minggu ketiga ini lebih simpan duit kamu untuk masa-masa yang akan datang, lebih-lebih untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin itu mendadak banget gitu loh datangnya ya. So sekarang kita akan membahas buat kamu yang single. Oke. Yang single, wah aku merasa di sini kamu ini Kimi, sorry. Ya ampun, sorry banget ya guys, kucing aku nakal banget. Oke, buat yang single, mungkin kamu masih berusaha menyimpan perasaan kamu kepada seseorang yang pernah ada dalam hidupmu, ya. Kamu pengen ada sebuah perbaikan, mungkin kamu pengen balikan dengan mantan, atau memang pengen berusaha dekat lagi dengan mereka, seperti itu, ya. Oke, jika mungkin kamu pengen seperti ini, ya jangan takut untuk mengatakan padanya gitu loh. Bagaimanapun nanti hasilnya, jawabannya ya kita serahkan aja pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi bila mana memang punya niat pengen balikan, oke, kamu mungkin harus tunjukin keseriusan kamu padanya, ya. Entah nanti endingnya gimana ya kita serahkan aja pada Tuhan gitu ya guys. Oke. Sekarang kita akan bahas buat teman-teman yang berpasangan tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September ini. Oke. Entah kenapa di sini nih buat teman-teman Sagittarius yang berpasangan ya. Ada cekcok nih, ada perselisihan antara kamu dengan keluarga pasangan kamu atau malah sebaliknya, ya. Dan ini yang berpengaruh banget buat hubungan kalian, dimana sorry ya, aku ambil contoh aja. Mungkin kamu lagi nggak suka banget nih sama sikap dari keluarga pasangan kamu, terus kamu kasih tahu pasangan kamu, tapi kamunya menerima situasi yang gak baik dari pasangan. Mungkin pasangan lebih membela keluarganya, sehingga ini membuat kamu kecewa, dimana kamu udah berusaha untuk melakukan yang terbaik, kamu berusaha untuk menunjukkan kebenaran, tapi pasangan kamu mungkin lebih memihak ke keluarganya. Itu yang membuat kamu ngerasa sakit banget di hari-hari ini. Oke, jadi gini guys ya. Oke, kadang sesuatu yang kita anggap benar itu belum tentu benar di mata orang lain. Jadi kita harus lebih bijaksana aja, ya. Katakan apa yang perlu dikatakan, tutup apa yang memang perlu ditutupi, gitu ya, untuk menjaga perasaan. Oke. Ya, jadi gini, banyak banget konflik sebenarnya. Di saat kita nggak suka dengan sikap dari keluarganya, bukan berarti seseorang yang menjadi pasangan kita saat ini tuh terus akan ikut opini kita gitu ya. Jadi kita harus belajar bijaksana aja gitu ya. Biarkan yang terjadi itu menjadi masalah pribadi kita gitu. Kadang suami atau istri kita itu nggak akan bisa nerima sepenuhnya apa yang menjadi opini kita, apalagi mengenai keluarganya gitu ya. Oke, ya harus lebih menjaga perasaan aja sih. Oke. Mungkin ada beberapa yang mungkin nggak akan setuju dengan opini aku atau opini dari readingan ini, tapi demi menjaga hubungan yang baik-baik aja, kadang kita perlu mengalah begitu ya. Tapi tergantung situasi juga sih gitu. Ya mungkin bicara seperlunya aja. Oh ya, sorry ya, aku kurang suka nih dari sikap dia nih seperti ini gitu ya. Mungkin kalau kita pembawaannya dalam menyampaikan seperti itu, mungkin pasangan kita masih bisa nerima. Tapi kalau kita terlalu menjelek-jelekan begini-begini dan terlalu over gitu ya, mungkin pasangan kita jadi nggak nyaman sendiri gitu loh dengan kitanya. Jadi harus lebih pandai menggunakan kata-kata yang tepat gitu ya, agar tidak menciptakan suasana yang lebih buruk lagi gitu ya guys.
Oke, mungkin kayak gitu sih. Ajak bicara pasangan kamu itu baik-baik dengan kepala dingin dan jangan menyudutkan salah satu pihak aja ya. Oke. Karena lebih baik kita minta pertimbangan gitu ya dari pasangan. Oke. Dia begini nih, terus apa sih yang harus aku lakukan gitu. Mungkin itu lebih baik daripada kita lebih menyudutkan salah satu pihak aja ya. Oke, buat teman-teman Sagittarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat, ambil positifnya dan buang negatifnya ya. So, terima kasih banyak sudah menonton readingan ini. Salam santun, salam rahayu buat Sagittarius. Bye-bye.